Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Tanpa kita sadari, hari ini kita telah berada pada hari yang ke-11 Tahun Baru 11 Muharram 1445. Alhamdulillah. Tidak semua orang yang ada atau mendapat nikmat ini. Ada yang meninggal lebih awal. Malah hari ini pun, hari ke-11, ada yang meninggal. Kita tak tahu bila kita akan dipanggil ilahi. Oleh sebab itu, manfaatkan sebaik-baiknya perpanjangan usia ini untuk taat pada Allah, taat pada Rasul. Sebab kematian boleh datang bila-bila masa. Sebagaimana ayat yang dibaca oleh imam tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syams, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan kepada setiap diri keburukan dan kejahatan. Kepada setiap diri kita, Allah telah ilhamkan mana perkara-perkara yang baik dan mana perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dasaha. Dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ini kenyataan dari Allah. Tinggal kita pilih. Tak jadi orang yang beruntung atau ingin jadi orang yang rugi. Make your choice. Allah dengan tegas menyebut qad aflaha man zakkaha. Dalam bahasa Arab, bila qad diletak di depan fi'il madhi, maknanya sesungguhnya. Beruntunglah orang yang telah membersihkan jiwanya.
Allah dah beritahu kepada kita, amalan-amalan ini boleh membawa kamu bahagia dunia akhirat, masuk syurga, dapat nikmat dalam kubur. Salat, puasa, zakat, haji, salat berjamaah, majlis ilmu dihadiri, itu semua boleh membawa ke syurga. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa sungguh-sungguh pergi ke majlis ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Allah dah jelaskan. Sebaliknya, siapa yang berzina, minum arak, berjudi, rasuah, durhaka pada mak bapak, semuanya itu membawa kamu ke neraka. Itu maksudnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah beritahu kepada kita perkara baik dan perkara buruk. Beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan jiwanya. Merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nah, bila kita bawa pula dengan surah yang dibaca oleh imam pada rakaat kedua, apa kata Allah tentang Nabi Muhammad? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu, hai Muhammad? Dada maksudnya apa yang ada di dalam dada, hati, jiwa. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kami telah apa saja yang bahumu. Memberatkan bahumu maknanya dosa-dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul tak insan yang maksum, tak ada dosa? Karena Allah dah buang. Sebab itu memberatkan hati beliau. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Yang telah memberatkan bahumu memikul. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, pagi ini Ustaz ingin ajak, mari kita adakan semacam koreksi atau lebih dikenal dengan reevaluasi, nilai balik diri kita ni. Betul tak semua kita menginginkan mudah-mudahan perubahan tahun ini dari 1444 ke 1445 di tahun baru ini, betul tak kita menginginkan agar menjadi muslim, muslimat yang lebih baik daripada sebelumnya? Yes. Koreksi diri, evaluasi, yang dalam istilah agama dipanggil muhasabah. Tolong ikuti, muhasabah, koreksi diri. Dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang dipanggil dengan ayatul muhasabah, ayat koreksi diri. Barangkali kita tak biasa dengar. Yang kita biasa dengar ayatul kursi, ayat 255 Al-Baqarah. Yang kita biasa dengar ayat 1000 dinar, ayat 2 dan 3 surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mungkin kita jarang-jarang dengar
ada nama ayat yang dipanggil ayatul muhasabah, iaitu ayat 18 dari surat Al-Hashr. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Coba dengar baik-baik terjemahannya. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat ke dalam dirinya amal apakah yang akan dia bawa nanti setelah dia mati. Bahagian ini namanya bahagian muhasabah. Hendaklah setiap diri melihat ke dalam dirinya amal apakah gerangan yang dia bakal bawa esok. Esok di sini maknanya pada hari berhisab. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa saja yang kamu telah amalkan. Ringkasnya ayat ini, uniknya ayat ini, setelah panggil hei orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, langsung Allah perintah 3 perkara. Pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, muhasabah diri. Yang ketiga, bertakwalah pada Allah. Takwa, muhasabah, takwa. Uniknya perintah muhasabah itu diapit depan dan belakang dengan perintah yang sama. Apa dia? Takwa pada Allah. Itu sebabnya kata ulama tafsir, muhasabah diri yang paling tepat dan jitu adalah dengan mempertingkat ketakwaan dalam hidup. Ini sesuai dengan firman Allah pada ayat yang lain. Tolong ikuti. Watazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Buat perbekalanlah olehmu untuk akhirat, dan sebaik-baik bekal untuk dibawa ke akhirat adalah takwa. Ayat itu namanya ayatul muhasabah. Jadi cara yang paling tepat koreksi diri yaitu dengan mempertingkatkan apa tadi? Takwa. Sekarang apa makna takwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut. Mengapa takwa yang paling tepat untuk kita jadikan sebagai bekalan? Tolong ikuti sabda Nabi, asqalu ma yuzanu bil abdi yaumal qiyamah at-taqwa wa husnul khuluq. Sesuatu yang paling menolong memberatkan timbangan amal baikmu pada hari berhisab adalah takwa dan akhlak yang mulia.
Itu sebabnya kata Allah, buat perbekalanlah dari sekarang. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Pak Ustaz, apa makna takwa? Definisi atau ta'rif takwa yang ringkas tapi padat, sebagaimana definisi takwa menurut Sayyidina Ali. Tolong ikuti. At-taqwa al-imtisalu bil awamir wal ijtinabu bin nawahi. Takwa ialah kamu buat apa saja yang Allah suruh dan kamu jauhi apa yang Allah larang. Itu dia takwa. Nah, sekarang kita boleh tanya pada diri kita masing-masing. Sudah sampai di mana perintah-perintah Allah dalam hidup kita buat? Sampai di mana larangan-larangan Allah kita jauhi? Demikianlah ukuran takwa seseorang. Sebenarnya hadirin dan hadirat, pagi ini Ustaz ingin bawa satu tajuk khusus. Jadi lebih kurang setengah jam ini Ustaz akan isi dengan tajuk ini, iaitu dukungan ibu bapa terhadap pendidikan agama anak-anak. Dorongan ibu bapa agar anak-anak belajar agama. Ringkasannya macam itu. Hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak kadang-kadang Allah kata anak itu fitnah. Fitnah dengan makna ujian. Malah Allah sebut dalam Al-Quran juga, anak-anak kamu itu adalah musuh kamu. Itu sebabnya dalam Islam anak adalah amanah yang mesti kita jaga, yang mesti kita bimbing. Gara-gara anak kita boleh jadi orang yang lupa pada Allah. Tolong ikuti ayat 9 dari surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalik faulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah hendaknya hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Siapa yang berbuat demikian, merekalah orang-orang yang merugi. Apa maksudnya siapa yang berbuat demikian? Bila harta dan anak membuat dia jadi leka, karena harta kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Karena harta
walaupun mampu, tapi enggan naik haji dan umrah. Harta. Gara-gara anak, si ayah sanggup rasuah karena tidak senangkan anak. Karena anak, boleh jadi ibu bapa tidak salah. Tu maksudnya, orang-orang beriman, janganlah hendaknya hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Bila itu terjadi, kamu termasuk orang beruntung atau rugi? Rugi. Malah Allah Subhanahu Wa Taala gunakan istilah, kadang-kadang peranan anak itu musuh kamu. Kita boleh lihat pada surat At-Taghabun ayat 15. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya segelintir dari istrimu dan anak-anakmu adalah musuh-musuh kamu. Aduwwul lakum fahdharuhum. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Allah tidak sebut semua, ya. Itu sebabnya ada perkataan min. Segelintir dari istri kamu, pasanganmu, segelintir dari anak-anak kamu, aduwwul lakum, musuh bagimu. Betul tak? Gara-gara cinta dan sayang istri dan anak, si bapa sanggup rasuah. Akhirnya yang masuk penjara si bapa, bukan istri dan anak. Hati-hati. Apa yang Ustaz sebut ni semuanya disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dan kita tidak boleh tidak mesti ikut. Sebab untuk mencapai derajat takwa mustahil bila Quran kita tidak jadikan pedoman. Betul tak? Allah sebut awal-awal Quran lagi, tolong ikuti, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Ini maknanya mustahil untuk jadi orang yang takwa bila apa yang ada dalam Quran kita tak ikuti. Okey, kalau begitu kedudukan anak perlu tak dididik? Anak perlu tak dididik? Yes, anak sangat perlu untuk dididik. Dalam Islam, mendidik lain, memberi ilmu, mengajar lain. Dalam Islam, memberi ilmu itu namanya ta'lim. Apa namanya? Ta'lim, dari kata ilmu. Tapi kalau mendidik itu tarbiyah. Apa dia? Tarbiyah. Beza tarbiyah dengan ta'lim. Ta'lim sekedar memberi ilmu. Tapi tarbiyah, mendidik. Ingat perkataan tarbiyah dari kata Rabb. Rabb. Apa makna Rabb? Tuhan. Oleh sebab itu, pendidikan adalah lebih tepat daripada taklim, memberi ilmu. Jadi tarbiyah, mendidik ada kaitannya dengan Rabb. Apa makna Rabb? Tuhan, Allah. Kita hendaklah asuh anak-anak kita tahap demi tahap agar menjadi insan yang mendapat reda Rabb.
Dan untuk mendapat reda Rabb, perlu tak anak itu menjadi insan yang baik agamanya? Betul tak? Mesti. Apalagi ingin dapat anak yang saleh. Mustahil anak yang saleh itu kalau tidak tahu agama. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, dalam bahasa Arab agama itu adalah ad-din. Apa makna ad-din? Agama. Tulisannya sama dengan ad-dain. Tolong ikuti ad-dain. Makna ad-dain hutang. Ad-din dal huruf bawah maknanya agama. Ad-din dengan ad-dain, agama dengan hutang, dua yang tak boleh pisah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Agama itu adalah hutang kita kepada Allah. Boleh faham? Kita berhutang kepada Allah. Hutang tersebut adalah agama. Dan agama itu sendiri bahasa apa? Ad-din diartikan dengan agama. Agama itu bahasa apa? Bukan igama ya. Juga bukan ugama, bukan. Agama bahasa apa? Melayu ke? Bukan. Agama bahasa Hindu lama. Sanskrit. Orang seberang kata Sanskerta. Bahasa Hindu lama. Begitu penjelasan dari Profesor Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama terkenal asal Aceh yang duduk di Yogyakarta, dalam salah satu bukunya. Nah, apa makna agama Pak Ustaz dalam bahasa Melayu? Maknanya tidak. Gama maknanya berselera. Bahasa Indonesianya kucar kacir. Jadi bila kita combine dengan gama, maknanya tidak berselera, tidak kucar kacir. Boleh tak dengan bahasa lain, tidak berselera, tidak kucar kacir, maknanya teratur? Betul tak? Itu sebabnya orang-orang agama teratur senantiasa, cakapnya, jalannya, cara makannya, cara minumnya, segala-galanya teratur belaka. Karena apa? Ada apa? Agama. Dan agama pula sebenarnya apa? Ada satu ungkapan yang mengatakan agama, ad-din, yang diartikan agama, Islam itu agama tak? Agama. Tapi ada ungkapan, sama ada kita setuju atau tidak, Islam is not just religion. Islam bukan sekedar agama, but Islam is a way of life. Islam adalah cara hidup. Betul tak? Islam punya cara minum dengan sebelah kanan, makan dengan kanan. Itu Islam. Kulu washrabu biyaminik fa inna syaitan
ya'kulu wa yashrab bishimali. Makan dan minumlah olehmu dengan tangan kananmu. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Syaitan. Make your choice. Kalau ingin jadi orang Islam mesti kanan. Kalau kiri maknanya ikut syaitan. Begitu jelas dalam agama. Teratur saja Islam itu. Oleh sebab itu, mendidik anak-anak perlu tak didikan agama? Sangat perlu. Tidak salah kita ajar anak ilmu-ilmu dunia, tak salah. Sebab kita pun hidup di dunia, perlu ilmu. Tapi boleh tak kita katakan tak cukup kalau hanya sekedar ilmu dunia tanpa ilmu agama? Ilmu dunia, matematika, geografi, ilmu alam, ilmu bumi, ilmu ini dan itu bagus supaya anak dapat keputusan cemerlang dalam UPSR, SPM, STPM. Bagus. Tapi hadirin dan hadirat, kita yakin tak dalam kubur nanti malaikat Munkar wa Nakir akan tanya pada kita dan anak-anak kita yang baligh? Yakin tak ada soalan itu? Munkar wa Nakir ada tanya tak kita nanti di alam barzakh? Apa bunyi pertanyaannya? Tolong ikuti. Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma dinuka? Ini pertanyaan yang sangat popular. Memang begitu kata Nabi. Munkar wa Nakir akan tanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang beriman akan jawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad. Wa ma dinuka, apakah agamamu? Dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Ingat, yang menjawab ketika itu mulut atau amal? Mulut atau amal? Coba lihat ayat 65 surat Yasin. Tolong ikuti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu akan kami tutup mulut-mulut mereka. Yang akan menjawab soalan kami adalah tangan-tangan mereka. Yang akan menjadi saksi kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka buat ketika di dunia dulu. Mulut sudah tidak berperanan lagi. Yang jawab itu adalah amalan kita. Hadirin dan hadirat, agak-agak boleh jawab tak? Man rabbuka, apabila kita sendiri tak kenal Allah? Agak-agak boleh tak kita jawab wa man nabiyyuka, andai kata kita tak kenal Nabi? Agak-agak boleh tak jawab apakah agamamu kalau kita sendiri tak kenal agama Islam? Impossible. Itu sebabnya fokus mengajar anak-anak tak cukup di sekolah tuition, walaupun berapa bayarannya kita bayar. Kalau hanya itu tak cukup. Anak-anak tak disuruh mengaji.
Anak-anak tidak dimasukkan di sekolah agama. Ustaz tidak pernah kata tak perlu pelajaran akademik. No, perlu. Tapi adalah salah kalau yang difikirkan oleh ibu bapa ilmu dunia sampai ke mati. Salah. Yang boleh tolong kita, boleh. Dan setuju tak bapa-bapa dan ibu-ibu kalau ustaz katakan anak saleh adalah aset atau modal yang paling tinggi nilainya untuk ibu bapa? Betul tak? Yes. Sebab dia boleh tolong kita pada ketika segala sesuatu tak boleh tolong. Tolong ikuti sabda Nabi, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Bila mati anak cucu Adam, semuanya terputus kecuali 3. Sedekah jariah, sumbang RM50 atau RM10 dulu untuk beli kapet. Kapet digunakan oleh orang salaf. Yang menyumbang itu dapat tak sedekah jariah? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dapat diambil manfaat. Seperti ustaz mengajar ini, lalu dimanfaatkan oleh jamaah. Ustaz tulis buku, dibaca oleh jemaah. Ustaz dapat tak? Dapat ganjaran ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin salihin, anak yang saleh yang mendoakan mak bapaknya. Hadirin dan hadirat, besar tak kemungkinan untuk mendapat anak yang saleh? Anak yang juga selain ilmu-ilmu keduniaan, dia memiliki ilmu agama. Mustahil anak itu jadi anak yang saleh walau dapat 10A dalam ujiannya. Ada ibadat tak ada, akhlak tak ada. Syarat untuk jadi anak yang saleh, mesti anak yang beriman, mesti anak yang taat kepada Allah, mesti anak yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru namanya anak yang saleh. Malah lebih daripada itu, kata Nabi dalam hadis sahih, jenazah dalam kubur diangkat tinggi derajatnya tak semena-mena. Lalu dia tanya, Rabbi, oh Tuhan, mengapa engkau angkat setinggi ini derajatku secara tiba-tiba? Lalu dijawab, anakmu di dunia baru saja mendoakan untukmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sejak di alam kubur lagi, betul tak doa anak ini dapat? Ini belum lagi di akhirat. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 23, andai kata couple suami isteri orang yang saleh masuk ke dalam syurga, lalu Allah suruh malaikat masukkan juga ibu bapa dan pasangannya dan zuriat keturunannya yang saleh-saleh ke dalam syurga bersama-sama ibu bapanya. Man salaha min abaihim wa azwajihim wa zaujatihim wa zurriyatihim. Selain kau masuk orang yang saleh itu ke dalam syurga, kau masukkan juga, hei malaikat, bapak-bapaknya, pasangannya dan zuriat keturunannya ke dalam syurga. Tapi ibu bapa, pasangan dan zuriat yang saleh-saleh. Man salaha, ada syarat tak?
Bukan semua anak boleh masuk syurga bersama mak bapa. Mesti zuriat yang saleh-saleh. Surat Ar-Ra'du ayat yang ke-23. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, Ustaz selalu sebut di sini. Kita dicipta oleh Allah untuk hidup sementara atau kekal abadi. Sementara atau kekal abadi? Yang betul kekal. Tolong ikuti kata-kata para salafus saleh. Khuliqan nasu lil abad walakinnahum yantaqiluna min darin ila dar. Sesungguhnya manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Hanya saja mereka mesti pindah dari satu alam ke alam berikutnya. Ada berapa alam yang mesti dilalui oleh manusia? 5 alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam kubur, dan terakhir alam akhirat. Jadi bila berakhir? Hadirin dan hadirat, kita telah lalui alam roh. Kita juga pernah lalui alam rahim dalam kandungan ibu. Nah, sekarang keluar dari perut ibu, kita berada di alam ketiga. Alam apa? Kekalkah kita di alam dunia atau akan mati? Bila mati, masuk alam yang keempat. Alam apa? Barzakh. Yang lebih popular dipanggil alam kubur. Kalam kubur, selama-lamanya kah kita dalam kubur atau kita akan bangkit? Bila kita akan bangkit? Pada hari kiamat. Bermula kiamat, kita masuk alam yang terakhir, disebut dengan alam akhirat, alam terakhir. Dan di alam akhirat tempat ada 2 sahaja. Apa 2 itu? Syurga untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Satu lagi tempat namanya neraka, untuk orang yang mengotori jiwanya tadi, yang kita sebut awal-awal tadi. Waqad khaba man dassaha. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah daripada masuk syurga, daripada masuk neraka. Mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita sama-sama dengan ibu bapa kita, pasangan kita, zuriat kita dalam syurga yang sama. Amin ya rabbal alamin. Ustaz kira untuk pagi ini cukup sampai di sini dulu. Sekedar peringatan. Ustaz tahu, semua kita dah tahu dah. Cuma perlu tak kita ulang-ulang supaya segar dalam ingatan. Jangan sampai kita leka, lalai, lalu mati. Kucar kacir. Kalau ingin teratur, perlu tak ilmu agama? Belajar Quran, belajar hadis, belajar akidah, belajar fiqh, belajar akhlak. Hari ini Ustaz banyak program. Sebentar lagi jam 9.30 ada program sampai jam 12 di Damansara. Jam 3 nanti sampai jam 5 itu ceramah melalui Zoom dengan wali murid sekolah di Batam. Topik yang sama. Sebenarnya topik yang Ustaz sediakan ini topik untuk Batam sebenarnya. Sebab permintaan mereka betapa pentingnya orang-orang tua dalam pendidikan agama anak-anak. Itu topiknya. Sebabnya pagi ini Ustaz manfaatkan topik yang sama untuk juga kita sama-sama fikirkan. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami semua akan menuju. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu-ilmu agama, dan berilah kami rezeki yang baik-baik lagi halal dan diberkati, dan terimalah segala amal saleh kami. Ya Allah, berilah kami dorongan dan taufik-Mu supaya mendidik anak-anak dan cucu cicit kami bukan saja dalam bidang ilmu-ilmu keduniaan, tetapi juga ilmu-ilmu agama, supaya anak-anak dan cucu cicit kami kelak dapat bersama-sama kami di dalam syurga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.